Bapak kita semua. Shalom. Saya mengucapkan selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus, Minggu 12 April 2020. Biarlah kemuliaan Tuhan saja yang melayakan kita. Mari pada hari ini persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita akan datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Dialah Dia yang selalu melawat kehidupan kita. Dia telah rela mati untuk menebus dosa kita. Amin. Yes, kiri namanya namanya Shimya Haleluya. Oh
Karena kami tahu kami tidak akan pernah Engkau tinggalkan sedetik pun Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami Tuhan, amin Tuhan. Ku di tanganmu, di hatimu, di hatimu, di pikiran.
Sebelumnya mari persiapkan hatimu, biarlah persiapkan jiwamu untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi segenap kehidupan kami Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah sinar-Mu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan
Yesus Kristus Tuhan kami, pagi hari yang penuh berkat, hari Minggu, hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami berdiri menyembah memuji nama-Mu bersama jemaat-jemaat-Mu dari rumah-rumah ya Tuhan, bersama seluruh umat-Mu yang beribadah secara online dengan kami. Bapa, kami puji, kami sembah Engkau Yesus, Gembala kami yang baik. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau begitu hebat, begitu ajaib, begitu dahsyat bagi kami. Tuhan, pagi ini kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami ya Tuhan. Firman kehidupan ya Tuhan. Bapa, hamba mohon penuhkanlah seluruh hati kami dengan Roh Kudus. Penuhkan dengan roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian yang dari Tuhan. Hamba-Mu tidak cakap untuk berkata-kata ya Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa yang sederhana Tuhan, sehingga seluruhnya kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Tuhan, Kau berkati di amplop persembahan pertama, baik amplop persembahan G2000 pembangunan Tuhan, Engkau berkati dengan sangat luar biasa. Baik persembahan secara online Tuhan, Engkau berkati dengan keajaiban-keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini dengan iman kami berkata, dalam Yesus kami diberkati, dalam Yesus kami dikuatkan, dalam Yesus kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah, selamat pagi, selamat ibadah hari kebangkitan Yesus. Hari yang penuh berkat, hari yang penuh keajaiban dan luar biasa ini. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan lebih dahulu persembahan kita yang pertama, amplop ucapan syukur kita, kolektif pertama, dan juga persembahan G2000 untuk pembangunan rumah Tuhan. Mari, kalau semua sudah beri amplopnya, pelayan-pelayan semua dipegang, kita akan ucapkan deklarasi persembahan. Nanti kita nyanyi rayakan Yesus rayakan. Mari angkat persembahannya, kita ucapkan dengan iman. Oleh darah Yesus, 2, 3 ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10, lumbung-lumbungku akan isi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Saya mau sapa dulu di rumah-rumah. Salam teman-teman yang ibadah online, keluarga Pak Sida Butar, Ibu Bunga, keluarga Sinulingga, keluarga Manalu, dan banyak keluarga-keluarga pemuda-pemuda dimanapun, di Medan maupun di luar Medan. Biarlah ibadah online ini jadi berkat besar buat kita. Mari kita beri persembahan kita. Rayakan Yesus, rayakan.
2 Korintus pasal yang kelima. Kita akan baca ayat pertama secara bersama-sama, ayat 17. Nanti selanjutnya kita minta Bang Pano bantu membaca firman Tuhan. Pagi ini kita beri tema 4 makna atau 4 berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sama-sama ucapkan 4 berkat kebangkitan Tuhan Yesus. 2, 3, ya. 4 berkat kebangkitan Tuhan Yesus. Kita baca sama ayat 17. Kita baca sama yang pertama 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mari semua baca bersama-sama. 2, 3, iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari semua baca dengan suara yang jelas. 2, 3, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi 2, 3, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Saudara, dari firman Tuhan yang hebat ini, firman Tuhan yang luar biasa, di hari Paskah, hari Minggu pertama, hari kebangkitan Yesus dari kematian, yang hari ini kita rayakan tanpa telur Paskah. Alkitab kita mengajarkan, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan, ada 4 makna penting, ada 4 berkat penting dari kebangkitan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Yang pertama, saudara, kita belajar cepat. Makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah kita harus hidup di dalam hidup yang baru. Artinya, saudara, kebangkitan Yesus dari kubur, ia mau itu menjadi satu momentum buat kita untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam hidup yang baru. Mari semua katakan hidup yang baru. Artinya, saudara, kita hidup berubah. Artinya hari ini kita hidup bersama dengan Yesus. Kita tidak hidup lagi di zaman kemarin. Kita tidak hidup di dosa masa lalu. Dan kita tidak hidup di lingkaran tradisi masa lalu yang mengikat kita sehingga kita tidak bebas di dalam Tuhan. Alkitab mau hari ini kita hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin. Artinya hidup dalam Yesus, hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang luar biasa. Mari sekali lagi ayat ini kita baca, 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan Bang Pano baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus yang kedua ada di 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai ayat 23. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 23. Mari kita baca bersama. Lihat ke depan ayat 17. 2, 3, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. 19 semua buka suara. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh
berpengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudara, makna dan tujuan dari kebangkitan Yesus adalah Yesus bangkit untuk menolong kita menyelesaikan segala masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara, kita katakan dosa itu menyebabkan kutuk. Dosa menyebabkan masalah. Dan manusia sebelum menerima Yesus, dia tinggal di bawah hukum dosa. Dia tinggal di bawah kutuk dosa. Banyak masalah yang harus dihadapinya. Tapi hari ini kita bersyukur Yesus bangkit dari kubur. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu dia bangkit dari kubur, kata kita, ia bangkit untuk menyelesaikan semua masalah kita. Masalah saya pribadi, masalahmu sebagai orang muda, masalah keluarga kita, Tuhan akan membantu menyelesaikan. Karena sejujurnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup, kata Markus pasal 16, kita lihat Markus pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat 6. Semua perhatikan, di kitab ini dijelaskan bahwa kehidupan manusia sama seperti peristiwa kebangkitan Yesus dari kubur. Waktu itu ibu-ibu, murid-murid, wanita-wanita ingin berjumpa dengan Yesus, ingin bergembira dengan Yesus, ingin merayakan Yesus, ingin mengurapi Yesus. Tetapi faktanya, saudara, kerinduan yang suci itu tidak selalu mulus. Kata ayat 3 dan ayat 4 di Markus 16, sesungguhnya kubur Yesus itu ditutup dengan batu yang besar. Ada masalah yang besar. Sehingga di jalan wanita-wanita ini berkata, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Kata ayat yang ketiga, ada persoalan, ada masalah. Lihat wajah Bapak. Sehari-hari kita seringkali seperti itu. Hati kita ingin memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Tuhan, tetapi faktanya ada masalah. Ada masalah ekonomi, ada masalah kegagalan, ada kesulitan-kesulitan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita mencatat dengan jelas kebangkitan Yesus dari kubur. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu kita menyelesaikan segala masalah kita. Katakan amin. Amin. Membantu menyelesaikan masalah keluargaku, masalah keluargamu. Sekali lagi katakan amin. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari wanita-wanita di Markus pasal 16. Mereka selalu pergi, mereka terus berjalan ke kubur Yesus untuk melihat Yesus Kristus dan meminyakinya. Dan puji Tuhan, tugas kita pun sama sekarang. Lihat wajah Bapak, kita setia aja iring Tuhan. Sekalipun iblis menabur masalah, si jahat menaburkan lalat di antara gandum, saudara, kita harus terus beribadah. Kita terus berdoa, kita berdoa lagi, kita berdoa lagi, kita beribadah lagi. Sampai kapan, saudara? Sampai kuasa kebangkitan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat Roma 8 ayat 11. Sampai kuasa kebangkitan itu
ada bersama kita. Ayat 11 kita baca sama. Roma pasal 8. Semua buka suara. 2, 3. Ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi tugas kita, lihat sini saudara, kita harus berdoa sampai roh kebangkitan ada bersama kita. Amin saudara. Sampai Roh Kudus menjamah hati kita. Roh Paskah itu ada di kamarmu, ada di rumah, memenuhi hatimu secara pribadi. Dengar baik, apapun masalah, sebesar apapun batu persoalan yang menghalangi kita untuk ketemu dengan mujizat, Yesus akan selesaikan bersama-sama dengan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga saudara, berkat kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus itu menjadi dasar iman dan dasar pengharapan kita dalam iring Tuhan. Bisa bilang amin. Saudara mau melayani Tuhan, dasarnya adalah kebangkitan Yesus. Ada pujian berkata, kubur kosong, ada hari esok. Amin saudara. Alkitab pujian kita berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok, ada masa depan, ada berkat, ada anugerah di dalam Yesus Kristus. Kita punya iman untuk keselamatan dan penebusan. Kita punya iman untuk pengampunan dan sukacita. Kita punya iman untuk meraih mujizat-mujizat di dalam Tuhan. Kita punya iman untuk mengabdi kepada Tuhan. Saudara, kenapa kita mengabdi? Karena Roma, kata Matius 28 ayat 18, Yesus itu sekarang jadi penguasa tunggal di sorga dan di bumi. Matius 28, mari kita baca sama ayat 18 dengan suara yang jelas. Semua kita baca Matius 28 ayat 18. 2, 3. Iya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, Yesus sekarang yang pegang kendali, baik di sorga, baik di bumi, baik di Indonesia, baik di seluruh negeri kita. Kalaupun Indonesia sedang sakit, sedang menangis karena COVID-19, tapi kita harus tetap percaya sorga dan bumi ada di tangan Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Kebangkitan Yesus itu menjamin Yesus pasti membantu bangsa Indonesia. Yesus pasti membantu presiden kita. Yesus pasti membantu seluruh tenaga medis untuk menyelesaikan, menyembuhkan, mengusir COVID-19. Amin saudara. Karena Dia bangkit untuk membantu kita menyelesaikan seluruh masalah dan pengharapan dalam pertolongan kita. Yang diberkati, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, kebangkitan Yesus, dengar, memberikan kita pertama panggilan. Semua itu katakan panggilan. Yang kedua, mandat untuk melayani. Dua, mandat untuk melayani. Dan yang ketiga, untuk mengadakan mujizat-mujizat. Saudara, yang keempat, kebangkitan Yesus itu memberi kita satu panggilan. Kedua, mandat untuk melayani. Dan ketiga, untuk mengadakan mujizat-mujizat. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kita baca Markus 16 ayat 14 sampai ayat 18.
mulai ini menjadi mandat dari Tuhan untuk kita melayani Tuhan lebih sungguh. Mari semua baca mulai 14 sampai 18. 2, 3, ya. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Dari ayat kebangkitan ini, saudara, kita diingatkan, saya pribadi, kita semuanya diingatkan 3 hal. Pertama, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, kita diberi mandat, diberi kuasa untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Yang ketiga, kita diberi mandat untuk mengadakan mujizat-mujizat. Amin, saudara. Katanya kalau ada orang sakit, pergilah, doakanlah, olesilah dengan minyak, tumpangkanlah tangan. Kata kita, oleh anugerah Tuhan, maka orang sakit itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, rekan-rekan yang di gereja maupun yang di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, dengar baik. Hari ini kebangkitan Yesus memanggilmu melayani Tuhan. Engkau hari ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Layanilah dia sungguh-sungguh dengan segenap hati. Katakan amin. Di tempat pekerjaanmu, di rumahmu, layani Tuhan. Engkau punya kuasa. Untuk itulah Yesus bangkit. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Amin, saudara. Karena itu pergilah kamu, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Mahasiswa-mahasiswa, mari kau layani Tuhan. Kau beritakan firman Tuhan. Kau beritakan keselamatan di dalam Yesus. Yesus segera datang agar orang-orang muda diselamatkan. Bapak-bapak, mari beritakan Injil agar jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau ada yang sakit, doakan, letakkan tangan, oleskan minyak urapan, maka Tuhan akan menyembuhkan dia. Kalau ada punya persoalan ekonomi, persoalan yang berat, serahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Taruhlah di hati kita, jiwa-jiwa diselamatkan. Biarlah kita punya tekad, kita punya moto, kita kosongkan neraka, kita penuhkan surga. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Yang pertama, lihat, kita belajar 3. 1, kita kosongkan neraka, kita penuhkan surga, kita ceritakan Injil, kita doakan teman kita agar dia menerima Yesus sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, moto kita, izinkanlah Tuhan melayani dia, Tuhan memberkati dia melalui saya. Mari semua ikuti Bapak. Izinkan Tuhan melayani dia dan memberkati dia melalui saya. 2, 3, ya. Izinkan Tuhan memberkati dia dan memberkati dia melalui saya. Ya, itulah pelayanan. Amin, saudara. Izinkan temanmu diberkati oleh Tuhan, dilayani oleh Tuhan melalui hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, saudara, kita layani orang lain di dalam Tuhan dengan baik. Kita layani orang lain di dalam Tuhan dengan satu tekad, satu, kita rela dia hidup
Nama Tuhan dimuliakan. Bisa bilang amin. Kita semua lihat wajah Bapa. Relakanlah hatimu. Kau mau melayani temanmu. Kau rela temanmu jadi lebih maju, lebih diberkati, lebih berhasil dari dirimu. Karena Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, karena itu biarlah di hari Paskah ini saya dan mari saya ajak kita semua, mari kita bertobat. Kita layani Tuhan. Kita dengarkan suara Tuhan. Kita ikuti Tuhan. Kita beritakan Injil. Kita hambakan diri kita. Saudara, biarlah ayat terakhir ini menjadi moto buat kita, menjadi nasihat. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Matius 20. Beginilah kita melayani. Mari baca sama ayat 25 dengan kuat-kuat sampai ayat 28. Saya undang pemain musik. Saya undang kita berdiri di tempat. Kita baca sama-sama. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Kita nanti nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita baca 25 dengan suara jelas. 2, 3, iya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26, semua baca dengan suara kuat. Semua pemain musik, seluruh pelayan kita baca sama. 26, 2, 3, ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, semua baca, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Saudara, ayat ini berkata kita dipanggil untuk melayani. Yesus bangkit supaya kita melayani. Layanilah Tuhan lebih sungguh. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman, buat kebenaran-Mu yang luar biasa. Biarlah kebenaran-Mu menjadi berkat besar buat kami. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu di rumah-rumah, di kantor-kantor, dimanapun kami ada dalam ibadah online ini. Tuhan, Engkau berkatilah dengan sangat luar biasa. Berkati kami, bantu kami menyelesaikan masalah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Keluarga yang di rumah, mari kita berdiri sama-sama. Angkatlah tanganmu.
penuhi seluruh hati kami ya Tuhan. Biarlah firman Paskah menjadi kekuatan baru buat kami. Kami mau hidup baru, hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau membantu kami menyelesaikan seluruh masalah-masalah kami Tuhan. Tuhan, kami beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih kebangkitan-Mu memanggil kami untuk melayani Tuhan. Biarlah mandat itu kami terima dengan kuasa penuh yang dari Tuhan. Tuhan, kami akan memberi persembahan kami yang kedua, korban ucapan syukur, persepuluhan kami. Kami mau setia memberi di masa-masa krisis. Kami mau ikut firman-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan secara online, berkati dengan sangat luar biasa. Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kita berikan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu jemaat, saudara yang beribadah secara online, saudara juga boleh memberikan persembahan secara online melalui transfer bank sesuai yang ada di layar kita. Biarlah itu jadi berkat. Mari kita ucapkan deklarasi persembahan kita. Kita angkat persembahan kita semua, sama-sama kita ucapkan oleh darah Yesus. 2, 3 ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbung akan isi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, kita beri persembahan kita. Tugas, mari jalan. Shalom jemaat Tuhan. Ya, pengumuman kita pada hari ini di ibadah raya kebangkitan hari Minggu tanggal 12 April 2020. Yang pertama, terima kasih buat Pak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan urapan yang lebih lagi dan kesehatan daripada Tuhan. Dan selanjutnya terima kasih buat seluruh pelayan yang hari ini ambil bagian dalam ibadah raya kebangkitan online kita. Biarlah Tuhan yang membalaskan dengan berkat yang melimpah. Amin. Dan selanjutnya terima kasih juga buat seluruh jemaat-jemaat yang ada di rumah yang tetap setia untuk beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Biarlah kita boleh terus bersama-sama untuk diberkati dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya mari terus dukung program ibadah online kita dengan mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada. Dan yang jauh lebih penting lagi, mari sama-sama kita share program ibadah kita
agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Dan selanjutnya kegiatan sepekan gereja kita tetap berjalan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah jemaat masing-masing. Ibadah doa kopral hari Senin diadakan jam 7.30 malam di gereja dan rumah jemaat. Ibadah keluarga hari Selasa jam 7.30 malam juga diadakan di gereja dan rumah jemaat. Ibadah FC atau komsel kita hari Kamis tetap diadakan baik di gereja dan seluruh rumah jemaat yang ada. Dan untuk persembahan ibadah online kita dapat ditransfer melalui OVO, GoPay, dan rekening BCA yang ada tertera pada layar kaca kita. Dan untuk gerakan bakti sosial kita yang akan kita salurkan kepada orang-orang yang memerlukan dapat juga ditransfer ke pembayaran online gereja kita. Masing-masing paket yang akan kita bagikan berbentuk sembako dengan biaya Rp50.000 per paket. Jadi saya dorong bagi seluruh jemaat yang ada di rumah, mari sama-sama kita ambil bagian. Amin. Dan selanjutnya demikianlah seluruh uang gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita pujian kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Nanti di akhir pujian kami persilakan kepada Ibu Gembala untuk doa syafaat dan doa penutup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu Bapa di surga di setiap ibadah kami hari ini Bapa. Kami bergembira, kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau bangkit Bapa di surga untuk kami Bapa yang baik. Untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan memakai kami dengan luar biasa lagi Bapa di surga dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang sudah beribadah hari ini Tuhan, memperingati Tuhan Yesus Tuhan hari kebangkitan-Mu dari kematian Bapa di surga, dan Engkau memberikan kemenangan yang besar kepada kami seluruhnya jemaat-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat pagi hari ini Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat Bapa di surga, mari Kau berkati Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu Bapa di surga yang menyertai kami Tuhan. Bapa yang baik, memberikan kepada kami Tuhan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan Yesus Tuhan. Bapa, pemimpin-pemimpin kami Tuhan di bangsa kami Bapa yang baik. Berikan mereka Tuhan hikmat, berikan mereka Tuhan Yesus kekuatan yang luar biasa dari Tuhan untuk menghadapi Tuhan Yesus Tuhan. Oh Bapa di surga, Tuhan COVID-19 Bapa di surga yang mewabah Tuhan Yesus Tuhan di negeri kami Bapa di surga. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang menguatkan, memberikan kepada kami kesehatan, mujizat-Mu Bapa di surga bekerja Yesus Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Bapa di surga Tuhan teman-teman kami sebangsa Bapa di surga, kalau mereka terpapar Tuhan dan sakit Tuhan Yesus Tuhan oleh karena virus corona Tuhan, biarlah Engkau Bapa di surga yang menyembuhkan mereka Tuhan. Berikan mereka Bapa di surga bilur-bilur-Mu Tuhan,
berkati kota kami Bapa di surga, berkati daerah kami Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus Tuhan, juga Engkau selamatkan Bapa di surga. Tuhan Yesus Tuhan kota kami Bapa, sembuhkanlah Tuhan Tuhan setiap orang-orang yang sakit Bapa di surga dengan bilur-bilur Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sepanjang minggu Bapa di surga kami akan bekerja Tuhan Tuhan, biar Engkau berkati Tuhan Tuhan setiap pekerjaan dari seluruh umat-Mu Bapa. Dan kalau kami Tuhan Tuhan sepanjang minggu Bapa di surga, Tuhan Yesus Tuhan melakukan ibadah-ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan Tuhan Engkau berkati setiap ibadah-ibadah kami. Kami percaya Bapa di surga, ada janji-Mu Tuhan Yesus Tuhan yang berguna Tuhan Yesus Tuhan untuk hidup sekarang dan hidup nanti Bapa di surga dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Bapa di surga pada saat pagi hari ini. Biar Tuhan kasih karunia-Mu di surga yang memberikan mereka Tuhan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa Bapa di surga untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri Tuhan Yesus Tuhan ibadah kami. Biarlah Bapa di surga Tuhan Yesus Kau memberkati, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami berdoa bagi seluruh permohonan-permohonan doa yang telah dituliskan oleh jemaat-Mu dengan iman, dengan pengharapan kepada Tuhan. Hamba meletakkan tangan atas seluruh permohonan doa ini. Jawablah Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga jemaat-Mu, berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang mengirimkan pergumulan hidupnya. Kami percaya berkat Tuhan. Berkatilah ibadah Yud Sabtu ya Tuhan. Tuhan berkati dengan kasih setia-Mu, keajaiban-Mu, biarlah selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini, pagi ini sebelum kami pulang ya Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Mari tadahkan kedua tangan saudara, arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat. Siang ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus, pasti menyertai imanmu, memberkati keluarga, memberkati seluruh pekerjaan, seluruh perkuliahan dan sekolah. Dijadikannya Kau kepala, dibuatnya Kau selalu naik, dipenuhi seluruh lubuk-lubukmu dengan berkat-berkat yang melimpah. Mulai hari ini besok sampai selama-lamanya, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami memuji kebesaran. Tuhan memberkati, kita beri tepuk tangan buat Tuhan.